Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini, teori organisasi dari Prodi Manajemen. Sore ini kita akan membahas satu hal yang jauh berbeda dari kelas-kelas kita sebelumnya, yaitu teman-teman akan diminta tugas UTS, tapi harus dipersiapkan mulai hari ini, yaitu tugas tentang teman-teman membuat proposal pengabdian masyarakat. Apa sih pengabdian masyarakat? Sebagai simpelnya gini, pengabdian masyarakat itu salah satu kewajiban dari Sivitas Akademika perguruan tinggi dimanapun di Indonesia, yaitu mahasiswa atau Sivitas Akademika tuh baik dosen, mahasiswa ataupun karyawan terkait harus memiliki program pengabdian kepada masyarakat. Ya, contoh simpelnya aja program pengabdian masyarakat itu misalnya kita melakukan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, kerja bakti, membantu membuat jembatan, membuat pengairan dan sebagainya. Tapi karena ini pengabdian masyarakatnya dari fakultas, jadi teman-teman diminta untuk membuat mengajukan satu program yang relevan dengan mata kuliah teman-teman atau minimal dengan prodi teman-teman. Ya, caranya gimana? Teman-teman silahkan buat kelompok satu kelompok maksimal terdiri dari 5 orang. Nah, dari situ teman-teman silahkan download tugas hari ini. Di sana ada form proposal yang sudah saya bantu draft buatkan. Ya, pertama teman-teman coba lihat, pilih anggota 5. Satu proposal itu terdiri dari 5 anggota. Nah, untuk keanggotaannya saya serahkan ke teman-teman. Silahkan pilih mana yang lebih nyaman, lebih dekat dari rumah, enak koordinasinya dan sebagainya. Ya, setelah itu coba teman-teman bikin struktur organisasinya. Siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ya, ikutin saja formnya, teman-teman isi di situ. Lalu teman-teman buat rencana jadwal pengabdian masyarakat, harusnya nggak lebih dari tahun ini, jadi tidak lebih dari 31 Desember 2020 ya. Dan setelah itu coba teman-teman langsung survei ke lokasinya kemana aja terserah, tapi disarankan memang di daerah Bekasi sehingga koordinasi sama akomodasinya lebih memungkinkan teman-teman untuk mobilisasi dengan lebih mudah. Kalau sama sekali nggak ada, saya ada channel, teman-teman bisa melakukan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Muhammadiyah di daerah Bekasi, itu di belakang, di daerah Jaka Permai. Di sana ada perumahannya besar banget. Di sana juga panti asuhannya cukup besar. Tapi memang harus izin dulu, koordinasi dulu dengan saya untuk yang ini, karena memang untuk survei lokasi dan sebagainya kita harus informasikan dulu ke pengurus panti asuhannya. Yang kedua, saya juga ada usulan untuk satu lagi panti asuhan Muhammadiyah tapi di daerah Mampang, Depok. Itu juga bisa dipakai kalau teman-teman mentok banget udah nggak ada ide sama sekali. Ya, oke, setelah itu diisi di mana kira-kira rencananya untuk lokasinya. Lalu nextnya rencana kegiatannya apa aja. Ya, 1, jabarkan secara detail kegiatan teman-teman yang akan dilakukan di sana. Kegiatan disarankan hanya 1 hari saja dan melibatkan seluruh anggota tim yang 5 orang itu. Kemungkinan nanti yang akan datang saat acara itu dari LPPM, misalnya Pak Fadli, saya, atau Kaprodinya, Pak Rektor misalnya bila berkenan, jadi total maksimal 10 orang dalam satu acara. Lalu kegiatan pengabdian masyarakat yang dipilih itu yang masih berhubungan dengan program studi kita di manajemen, atau mata kuliah ini atau mata kuliah lainnya yang masih dalam hubungan dengan prodi manajemen. Lalu atau pilihannya Muhammadiyah sebagai ormas. Jadi kegiatan religi juga bisa di situ ya.
Nextnya ya kegiatan yang bisa dilakukan itu di panti asuhan, pesantren, lingkungan warga, sekolah, rumah singgah dan sebagainya. Contoh rumah singgah misalnya teman-teman datang ke daerah pembuangan sampah di Bantar Gebang. Di sana kalau nggak salah waktu itu ada program rumah singgah di sana. Jadi teman-teman bisa mengajukan menjadi pengajar luar biasa, satu hari itu mengajar. Lalu setelah itu bisa aja sih bagi-bagi misalnya makanan atau snack atau goodie bag kepada peserta yang ada di sana. Cuman wajib juga diperhatikan jumlahnya serta apa yang mau diberikan kepada mereka. Karena kampus hanya memberikan dana anggaran maksimal 1.500.000 untuk tiap proposal yang terpilih ya. Oke, nanti juga kita lanjut ke alokasi anggaran. Dari 1.500.000 itu teman-teman tolong jabarkan mau dibuat apa saja. Misalnya spanduk ya, itu wajib banget karena memang itu nanti untuk dokumentasi kita harus ada, wajib berlogo LPPM IBM Muhammadiyah Bekasi. Lalu kita juga bisa kasih sumbangan ke lokasi yang dijadikan tempat pengabdian masyarakat. Sumbangannya bisa berupa uang cash atau berupa peralatan seperti itu. Konsumsi jangan dilupakan, meskipun konsumsinya sederhana tapi usahakan ada ya, sesuaikan dengan jumlah peserta yang ikut di dalam kegiatan tersebut. Transportasinya gimana dipikirkan, dokumentasinya juga dipikirkan ya. Oke, nextnya jadi kalau misalnya di kelas kita ada 100 orang, berarti total proposal yang masuk harus ada minimal 20 proposal. Nanti dari 20 proposal itu akan dipilih mana yang akan kita jadikan project ya. Kalau yang lainnya yang nggak terpilih nggak apa-apa, tapi minimal sudah mengajukan atau itu bisa kita lakukan di semester berikutnya. Jadi teman-teman tolong ajukan sebaik mungkin sehingga programnya bisa dilaksanakan semester ini. Yang nggak terpilih jangan takut, tetap dapat nilai seperti itu, tapi memang yang terpilih akan mendapat nilai khusus untuk mata kuliah ini ya. Untuk selanjutnya teman-teman coba dilihat lagi pembagian tugasnya seperti apa, siapa yang buat proposal, siapa yang buat alokasi anggaran, siapa yang membuat surat pengantar kegiatan dari kampus ya, ini nanti bisa koordinasi sama saya langsung. Lalu siapa yang melakukan survei lokasi, perizinan di lokasi kegiatan, siapa yang melakukan pencairan dananya bagaimana, lalu detail yang men-tracking rencana kegiatannya seperti apa, persiapan peralatan, dokumentasi, konsumsi, transportasi, semuanya harus detail, dibagi tugasnya supaya saat pelaksanaan di hari rapi ya. Untuk nextnya juga harus dipikirkan kebersihan atau pembenahan lokasi setelah kegiatan pengabdian masyarakat. Nextnya laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, seperti apa nih laporan pertanggungjawaban? Nanti teman-teman buat ini seperti ini formatnya. Yang terpilih nanti akan saya kasih format laporan kegiatan, minimal harus seperti itu ya, dibuat dalam format MS Word, diserahkan ke LPPM dengan isi minimal sebagai berikut: laporan ringkas mengenai jalannya kegiatan, harus ada dokumentasi minimal foto, lalu ada laporan pertanggungjawaban keuangan seperti kwitansi, bond terkait atas penggunaan dana. Jadi ini untuk tugas UTS teman-teman ya, tugas project kita bersama. Dipilih nggak terpilih terus terang akan ada nilainya gitu loh, jadi jangan khawatir. Nah, karena ini tugasnya per kelompok, tapi untuk pelaporan di uploadnya itu teman-teman semuanya tetap wajib upload. Jadi misalnya di portal AIS kita, misalnya teman-teman berlima ya, di dalam uploadnya itu masing-masing anggota upload sama, nggak apa-apa ya. Jadi yang belum punya grup tolong kasih tahu ke saya, atau nanti yang belum punya bisa gabung ya. Kalau misalnya sama sekali nggak punya temennya, tetap aja diisi atau koordinasi sama saya via Japri di WA.
di WhatsApp. Nah, tanggal pengumpulan proposal ini paling lama 5 November. Jadi teman-teman ada waktu masih ya untuk bisa koordinasi, ngumpul dan sebagainya. Kalau misalnya mau koordinasi sama saya boleh datang ke kampus, silahkan di jam kerja Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4, tapi janjian dulu ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silahkan kita diskusikan di grup WhatsApp. Pembagian tugas, pembagian kelompok benar-benar teman-teman bisa bebas untuk menentukan kelompok masing-masing. Saya nggak mau ikut campur di situ ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ruang diskusi di grup WhatsApp ya.